Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Hukum Bisnis dengan dosen pengampu Niwayan Sridiani MH. Baik, untuk yang pertama di sini ada bab 3 hukum bisnis. Yang pertama ada Burgerlijk Waterbook atau BW. Burgerlijk atau BW itu sendiri merupakan kitab undang-undang hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara orang satu dengan orang lainnya dalam kehidupan masyarakat. Hukum perdata berisi peraturan yang mengatur hak dan kewajiban setiap individu. Unsur-unsur hukum perdata itu sendiri ada peraturan hukum, aturan tertulis maupun tidak tertulis yang memiliki sanksi. Yang kedua ada hubungan hak dan kewajiban antar individu dalam masyarakat. Yang ketiga ada subjek hukum atau orang pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum. Jenis-jenis hukum perdata, yang pertama ada hukum perdata tertulis dan tidak tertulis atau hukum adat. Yang kedua ada hukum perdata dalam arti luas termasuk hukum dagang dan adat. Yang ketiga ada hukum perdata dalam arti sempit, hanya hukum perdata tertulis. Yang terakhir ada hukum perdata nasional dan internasional. Lalu ada ruang lingkupnya. Yang pertama ada hukum tentang orang, hukum keluarga, hukum harta kekayaan, dan hukum waris. Sumber hukum perdata berasal dari KUH Perdata atau BW peninggalan Belanda yang masih berlaku berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 sampai ada pengganti yang baru. Yang kedua ada Wetboek van Koophandel atau WVK atau KUH Dagang. Wetboek van Koophandel adalah kitab undang-undang hukum dagang yang mengatur kegiatan perdagangan atau bisnis. Sumber hukum bisnis di Indonesia berasal dari yang pertama ada KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang kedua ada KUH Perdata, yang terakhir ada peraturan perundang-undangan lainnya. Beberapa pengaturan dalam KUHD, yang pertama ada keagenan dan distributor, yang kedua ada surat berharga atau wesel, cek dan akset, yang ketiga ada pengangkutan laut, yang keempat ada asuransi, dan kelima ada pembukuan dagang. Beberapa aturan KUHD sudah diganti dengan undang-undang baru seperti Undang-Undang Persero Terbatas, dan yang kedua ada peraturan tentang pembukaan perusahaan. Selain itu, terdapat aturan lain di bidang bisnis seperti yang pertama ada penanaman modal asing, yang kedua ada kapalitan, yang ketiga ada akuisisi dan merger, yang keempat ada hak kekayaan intelektual, yang kelima ada perlindungan konsumen, dan yang keenam ada persaingan usaha tidak sehat. Lalu ada pengertian hukum bisnis. Pengertian hukum bisnis adalah hukum perikatan yang timbul dalam kegiatan bisnis atau perusahaan. Hubungan hukum bisnis dengan hukum perdata adalah yang pertama, hukum perdata sebagai hukum umum, yang ketiga, hukum bisnis sebagai hukum khusus. Hal ini sesuai dengan prinsip lex specialis derogat legi generali, yaitu hukum khusus mengesampingkan hukum yang umum. Perkembangan hukum bisnis sangat cepat karena mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi dan perdagangan di masyarakat. Lalu ada bab 4, hukum ekonomi. Pengertian hukum ekonomi. Hukum ekonomi adalah aturan hukum yang mengatur kegiatan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Menurut Sunaryati Hartono, hukum ekonomi memiliki dua aspek. Yang pertama ada pengaturan pembangunan ekonomi, yang kedua ada pengaturan pembagian hasil pembangunan secara adil. Dan lalu ada jenis hukum ekonomi di Indonesia. Yang pertama ada hukum ekonomi pembangunan, yang kedua ada hukum ekonomi sosial. Selain itu ada asas hukum ekonomi antara lain, yang pertama ada asas keimanan dan ketakwaan, kedua ada asas manfaat, ketiga ada asas demokrasi Pancasila, yang keempat ada asas keadilan dan pemertaan, yang kelima ada asas keseimbangan, dan yang keenam ada asas kemandirian. Lalu ada asas kebersamaan dan kekeluargaan, yang terakhir ada asas pembangunan dan berkelanjutan. Lalu ada hukum benda. Hukum benda adalah bagian dari hukum kekayaan yang mengatur hak dan kewajiban manusia terhadap benda yang bernilai ekonomi. Jenis hak itu yang pertama ada satu, hak mutlak, berlaku terhadap semua orang. Yang kedua ada hak nisbi atau relatif, timbul karena hubungan utang piutang. Lalu yang ketiga ada hak kebendaan atau hak jaminan. Hak kebendaan sebagai jaminan memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan jika debitur tidak memenuhi kewajibannya. Jaminan itu ada beberapa. Yang pertama ada jaminan umum, semua harta debitur menjadi jaminan utang. Kedua ada jaminan khusus, jaminan yang ditentukan melalui perjanjian tertentu. Jenis jaminan khusus tersebut ada dua. Yang pertama ada jaminan perorangan atau broadcloth atau personal guarantee. Yang kedua ada jaminan kebendaan. Lalu yang keempat ada lembaga jaminan di Indonesia. Beberapa lembaga jaminan yang berlaku, yang pertama ada hak tanggungan yang dibagi menjadi dua, jaminan atas tanah untuk pelunasan utang, yang kedua ada memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur. Yang kedua ada gadai, jaminan atas benda bergerak yang diserahkan kepada kreditur. Lalu ada hipotek, hak jaminan atas benda tidak bergerak.
Yang keempat ada fidusia, penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan kepada kreditur tetapi benda tetap dikuasai debitur. Lalu ada bab 5 tentang hukum perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak berhak menuntut prestasi dan pihak lain berkewajiban memenuhi prestasi tersebut. Sumber perikatan yang pertama ada perjanjian, yang kedua undang-undang, yang ketiga ada perbuatan melawan hukum. Yang kedua ada asas dalam hukum perjanjian. Beberapa asas penting. Yang pertama ada asas kebebasan berkontrak. Setiap orang bebas membuat perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum. Yang kedua ada asas konsensualisme. Perjanjian dianggap sah sejak tercapainya kesepakatan para pihak. Yang ketiga ada syarat sah perjanjian. Ada pada pasal 1320 Perdata. Syarat subjektif yang ada dibagi menjadi dua, ada kesepakatan para pihak dan kecakapan membuat perjanjian. Jika dilanggar, perjanjian dapat dibatalkan. Syarat objektif dibagi menjadi dua, objek tertentu, sebab dan sebab yang halal. Jika dilanggar, perjanjian batal demi hukum. Lalu ada wan prestasi. Wan prestasi adalah ketidakmampuan atau kelalaian salah satu pihak dalam memenuhi perjanjian. Akibat wan prestasi adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian dan peralihan risiko. Yang kelima ada teori lahirnya kontrak. Ada 4 teori mengenai kapan kontrak dianggap lahir. Yang pertama ada teori pernyataan saat pihak menyatakan penerimaan. Yang kedua ada teori pengiriman saat jawaban dikirim. Yang ketiga ada teori pengetahuan saat pihak penawar mengetahui penerimaan. Yang keempat ada teori penerimaan saat jawaban diterima oleh pihak penawar. Mungkin segitu aja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan Om Santi Santi Santi.